Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan OOP sederhana pada kelas karyawan. Jadi, yang pertama kita buat kelasnya dulu. Di sini ada kelas karyawan. Terus kita masukkan variabel jumlah karyawan. Nah, variabel ini adalah variabel kelas yang dibagi ke semua instance atau objek dari kelas karyawan tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan metode init. Metode init ini merupakan metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas yang dibuat. Kemudian kita masukkan apa saja yang dipunya dari kelas karyawan ini, yaitu nama dan gaji. Nah, nanti dia akan punya self nama adalah nama, dan self gaji adalah gaji. Terus variabel jumlah karyawan ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik karyawan titik jumlah karyawan. Untuk mengetahui banyaknya karyawan, kita masukkan karyawan titik jumlah karyawan plus sama dengan 1. Nanti ini akan menghitung jumlah karyawan yang ada pada kelas karyawan tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat metode yang pertama, yaitu def tampilkan jumlah. Kemudian self-nya jangan dilupa. Setelah itu di print total karyawan. Di print total karyawan yang ada pada kelas karyawan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa variabel jumlah karyawan ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik. Caranya dengan karyawan titik jumlah karyawan. Ini akan secara otomatis menampilkan jumlah karyawan yang ada pada kelas karyawan tersebut. Nah, selanjutnya kita buat metode kedua, yaitu def tampilkan profil. Metode ini tujuannya untuk menampilkan nama dan gaji pada masing-masing karyawan yang ada pada kelas karyawan tersebut. Caranya kita print nama titik 2, kemudian masukkan self titik nama untuk memanggil nama karyawannya. Terus kita print juga untuk gaji. Caranya seperti tadi, kita masukkan self titik gaji untuk memanggil gaji karyawannya. Nah, fungsi-fungsi di dalam kelas ini disebut metode. Pendefinisiannya sama dengan fungsi pada umumnya, hanya saja harus ada argumen pertama yang bernama self. Jadi pada saat pemanggilan fungsi, argumen self ini otomatis ditambahkan oleh Python. Jadi kita tidak perlu menambahkannya pada saat pemanggilan fungsi. Lalu selanjutnya kita akan membuat objek dari kelas karyawan. Untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi init. Yang ini ya. Pada saat kita mendefinisikannya, caranya kita masukkan karyawan 1 sama dengan karyawan dalam kurung nama dan gaji dari karyawan 1 ini. Nah, kemudian karyawan 2 sama seperti tadi, yaitu kita masukkan karyawan 2 sama dengan karyawan 2 sama dengan karyawan dalam kurung nama dan gaji dari karyawan 2 ini. Setelah itu, kita akan mengakses atribut pada objek tersebut. Kita bisa mengakses atribut objek dengan menggunakan operator titik. Variabel kelas bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya. Dengan memasukkan karyawan 1 titik tampilkan profil, kemudian selanjutnya karyawan 2 titik tampilkan profil, dan yang terakhir sama seperti tadi kita ulang, yaitu kita print total karyawannya. Yang ini ya.
Ini akan secara otomatis menampilkan profil karyawan 1 dan karyawan 2 beserta total karyawan yang ada pada kelas karyawan tersebut. Kita bisa melihat hasil outputnya. Kita akan run. Nah, di sini sudah jelas bahwa nama karyawan 1 adalah Echa Amalia dan gajinya sebesar 1.500.000. Kemudian karyawan 2 namanya Abdul Jalal dan gajinya 2 juta. Kemudian yang terakhir, total karyawan yang ada pada kelas karyawan tersebut adalah 2 orang. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Setelah kita mempelajari cara pembuatan OOP sederhana, sekarang kita akan mempelajari tentang cara pembuatan OOP TK Inter. Jadi, yang pertama yaitu baris pertama merupakan script. Jadi ini merupakan script untuk pemanggilan pustaka TK Inter ya. Kemudian baris kedua ini merupakan pendeklarasian widget TK yang disimpan pada variabel main window. Nah, baris selanjutnya di sini kita akan buat objek lain. Contohnya my label ini. My label sama dengan, jadi si Tkinter ini punya kelas yang lain. Nah, kelasnya itu contohnya si label ini. Nah, si label seperti yang kita ketahui dia kalau kelas itu kan punya init. Nah, initnya ini yang akan membuat atau memberikan atribut ke dalam si objeknya. Nah, di sini dia punya beberapa yang bisa kita masukkan seperti main window. Ini main window dan itu posisinya dia, jadi dia ada di dalam si main window ini. Kemudian kita bisa memasukkan objek ke sini, terus di sini dia mempunyai teks. Nah, di sini teksnya kita bisa memasukkan apa saja, tapi di sini saya telah memasukkan misalnya hello guys. Kemudian kita membuat objek lain yaitu my tombol, sama seperti tadi, tapi bedanya di sini kita memasukkan button sebagai kelasnya, karena di sini adalah pemanggilan untuk tombol. Di sini ada pemanggilan untuk tombol. Nah, tapi di si main window ini kita belum tahu dia akan diposisikan di mana. Jadi untuk mengetahuinya sekarang kita akan membuat dengan menggunakan metode positioning. Jadi untuk mengetahuinya kita akan coba. Jadi yang pertama kita masukkan my label titik pack. Di sini dia akan otomatis memposisikan dirinya di mana. Kemudian my tombol titik pack juga. Jadi seperti yang kita lihat, metodenya ini tidak memiliki return dan argumen di dalamnya ya. Kemudian si TK Inter TK ini mempunyai metode untuk menampilkan layarnya yang namanya yaitu metode menampilkan GUI. Di sini saya akan menampilkan GUI atau mengeksekusi kode. Jadi caranya itu kita masukkan main_window titik main loop. Kemudian kalau sudah selesai kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Di sini ya. Ini adalah tombol tapi di dalamnya belum terisi. Di sini ini adalah objek. Nah, untuk informasi yang terakhir, jadi di Python itu setiap kelas hurufnya itu harus diawali dengan huruf besar ya guys, seperti label, button. Nah, jadi setiap kalian melihat ada package yang huruf depannya itu huruf besar, itu berarti dia adalah sebuah kelas. Sementara atau sedangkan kalau huruf depannya itu diawali dengan huruf kecil, itu tandanya adalah sebuah metode atau fungsi. Jadi
Segitu dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.